Berkit. Shalom. Nah, sebelum kita mau ibadah, kita mau yel dulu. Yuk. Posisi. Apa kabar musuh Berkit? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh yes, sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh Yesus, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ke belakang, ke kanan, ini. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Oh Yesus, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Yuk, kakak ajak kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Yuk. Si Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah.
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom Super Kids, gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Siapa yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan boleh lambaikan tangannya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap untuk menerangkan firman Tuhan kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi, Shalom Super Kids. Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Wah, luar biasa banget ya.
Oke, udah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Sekarang kakak mau tanya dulu nih sebelum masuk ke firman Tuhan. Adik-adik pernah nggak atau pernah mengalami atau pernah denger nih kalau ada seseorang yang menginginkan sesuatu, terus dia minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, lalu Tuhan mengabulkan permintaan adik-adik. Nah, ini juga terjadi pada kisah lahirnya Samuel. Oke, firman Tuhan pada hari ini kita beri judul Doa Mengubah Segalanya. Kita buka di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Oh iya, sebelumnya ada yang masih ingat gak sih kisah kelahirannya Samuel? Atau ada yang tahu nggak Samuel itu siapa sih? Oke, kalau ada yang lupa atau ada yang nggak tahu Samuel itu siapa, yuk kita sama-sama belajar. Kita buka Alkitab kita ya di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Kita baca ya ayat yang ke-1 sampai 3 dulu. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Orang itu, Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, jadi Elkana ini adalah papahnya Samuel. Nah, yang jadi ibunya siapa? Kan ada 2 nih istrinya Elkana, yang Hana atau yang Penina nih. Yang jadi ibunya Samuel itu yang Hana. Nah, kisah selanjutnya gimana Kak? Yuk kita baca ayat selanjutnya ya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapakah engkau menangis dan mengapakah engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Nah, jadi si Hana ini seorang yang kalau sekarang dikatakannya mandul, karena Hana tidak bisa mempunyai anak, karena kandungannya sudah tertutup. Nah, pada akhirnya karena Hana tidak bisa memberikan keturunan, Elkana ini menikah lagi dan mempunyai istri yang bisa memberikan keturunan. Setelah istri keduanya atau si Penina ini mempunyai keturunan, si Penina ini menyombongkan diri dan selalu mengejek Hana. Ah, kamu gak bisa ngasih keturunan. Ah, kamu mandul, kamu wanita yang gak berguna. Sakit hati banget kan ya dengerinnya Hana. Nah, karena itu Hana sakit hati sampai nangis gak mau makan. Terus kita baca ayat selanjutnya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku
dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Wow, seorang Hana yang tidak bisa hamil, yang tidak bisa memberikan keturunan, berdoa kepada Tuhan, meminta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen punya anak. Aku ingin memberikan keturunan kepada suamiku. Ayat selanjutnya, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, ketika Hana terus-menerus berdoa di bait Allah, Imam Eli ini ngeliatin Hana loh. Karena apa? Karena dia berdoa tapi nggak bersuara, dia berdoa berkata-kata tapi di dalam hati. Dia ngomongnya di dalam hati, tapi mulutnya gerak-gerak. Jadi kalau sekarang itu misal lagi ada di teater atau drama musikal gitu ya, biasanya kan ada yang dubbing. Nah, kalau dubbing itu cuma mulutnya yang gerak-gerak. Atau misal ada penyanyi, tapi penyanyinya itu tenggorokannya lagi sakit atau suaranya lagi serak. Akhirnya dalam kontesnya itu penyanyi itu lip sync. Nah, lip syncnya itu cuma bibirnya yang gerak-gerak tapi musiknya disetel. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, Imam Eli itu menyangkanya kayak gitu. Padahal Hana ini sedang berdoa kepada Tuhan tapi ngomongnya di dalam hati. Nah, Imam Eli menyangkanya Hana mabuk, padahal Hana gak mabuk. Hana lagi curhat sama Tuhan, lagi mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah, terus karena Hana sudah menjelaskan seperti itu, Imam Eli akhirnya, oh gitu. Terus Imam Eli bilang ke Hana, pergi, udah pergi. Percayalah, nanti Tuhan bakalan menjawab semua doa-doamu. Gitu. Terus Hana pergi, keluar, Hana sudah bersuka cita dan Hana mau makan lagi. Ayat selanjutnya, keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, luar biasa banget kan apa yang sudah Hana percayai, Hana imani, Hana yakini. Dan Hana meminta kepada Tuhan, Hana mendapatkannya, mendapat berkat anak. Luar biasa banget. Dan kalau misal adik-adik bisa baca di ayat-ayat selanjutnya, adik-adik bakal tahu nanti setelah si Samuel ini sudah nggak minum ASI dari Hana lagi, Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli.
Karena Hana sudah bernazar tadi di ayat ke-11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jadi setelah Samuel udah gak minum ASI lagi dari Hana, Samuel diserahkan kepada Imam Eli, udah terserah, aku menyerahkan anakku kepadamu, terserah engkau akan mendidiknya bagaimana, yang penting aku sudah menyerahkan kepadamu, aku menyerahkan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dia melayani Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak apa yang bisa kita ambil dari kisah kelahiran Samuel? Kita bisa mengambil sikap, mencontoh sikap Hana dalam berdoa dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan pokoknya sungguh-sungguhlah. Tuhan, aku pengen punya anak. Tuhan mendengar itu, dan Hana juga berjanji dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Setelah itu Hana mendapat berkat anak. Berkat yang Hana terima juga dapat kita terima. Kalau misal adik-adik lagi ada yang pengen PS5, misal berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen PS5 nih. Aku janji nanti kalau aku udah dapat PS5, aku mau rajin belajar, aku mau rajin sekolah minggu, misal begitu. Terus beberapa bulan kemudian adik-adik dibeliin PS5 sama mama papanya. Nah adik-adik bersuka cita banget dong. Terus adik-adik teringat, oh iya waktu itu aku pernah berdoa minta sama Tuhan dan aku berjanji sama Tuhan, aku bakalan rajin belajar sama rajin sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik sudah berjanji seperti itu dan apa yang adik-adik minta sudah digenapi, maka adik-adik harus menepati janji itu. Karena janji itu adalah janji adik-adik dengan Tuhan dan janji adik-adik dengan diri adik-adik sendiri. Nah, oke, sekian dulu firman Tuhan kita pada minggu kali ini. Kakak harap adik-adik semua dapat mengerti ya apa yang sudah kakak sampaikan. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita percaya, kita yakin, kita pasti akan mendapatkan apa yang kita doakan. Amin. Amin. Mari kita tutup mata kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh dalam berdoa Tuhan, supaya apa yang kami minta dan kami doakan dapat tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau berkati kakak guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.